Salam sejahtera di dalam Kristus. Untuk mencari hubungan antara kemarahan yang tidak henti-hentinya, kemarahan yang terus-menerus dengan pembunuhan, tidak sulit. Apa hubungannya pembunuhan dan kemarahan yang tidak pernah bisa berhenti? Tentu ini melatar belakangi perbuatan untuk menghabisi nyawa orang lain. Tetapi firman Tuhan saat ini mengajar kita untuk lebih dalam memahami rahasia kenapa pengkafiran dikaitkan dengan pembunuhan. Jadi pengkafiran, pembunuhan. Apa hubungannya? Kalau kemarahan dengan pembunuhan itu jelas sekali. Orang marah tidak bisa mengendalikan diri, lalu menghabisi nyawa sesamanya. Tetapi pengkafiran ini menarik sekali. Dan saya kira ini sangat relevan dengan situasi bangsa dan negara kita sekarang. Pengkafiran itu adalah sebuah bentuk pembunuhan juga. Theological killing, pembunuhan teologis. Artinya membunuh hak hidup orang lain untuk berbeda dengan keyakinan kita. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, biarkanlah lalang itu tumbuh bersama gandum sampai waktu menuai. Apa artinya waktu menuai? Artinya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi Tuhan pun itu demokratis. Kowe lek percaya, ora ya wis kan itu kan. Artinya apa? Ini bukan sekedar humor, bukan. Tetapi ini serius sekali. Saya mengamati, mengeksegese teks ini sudah lama sekali. Tatkala menggumuli tema-tema takfir, pengkafiran dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Menariknya saudara-saudara, sekalipun perjanjian baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani sebagai original text of the New Testament. Tetapi ayat ini Matius menggunakan dua kata dalam bahasa asing yang sengaja tidak dialihkan dalam bahasa Yunani tapi dibiarkan dalam bahasa asing. Bahasa asing bagi kita tentu bagi Tuhan Yesus tidak asing. Karena itu dari bahasa Aram dan bahasa Ibrani. Saya membaca sebuah teks dari Pesita Perjanjian Baru. Karena pada awal abad kedua, ketika gereja Tuhan di wilayah Yerusalem ke arah barat, itu mereka memakai lingua franca, bahasa Yunani. Karena itu bahasa internasional saat itu. Makanya sebutan Yeshua HaMasiah dalam bahasa Ibrani sah-sah saja disebut Yesus Kristus. Karena itu bahasa internasional. Tetapi ingat Yesus tidak hanya berbicara bahasa Ibrani. Tatkala dia masuk ke sinagog, rumah ibadat, dia menggunakan bahasa Ibrani. Kita membaca kitab Taurat, ketika membaca kitab nabi-nabi, ketika Yesus menerima gulungan di sebuah rumah ibadat dan Yesus membaca dari kitab Nabi Yesaya, Roh Tuhan ada padaku dan seterusnya. Pasti dia membacanya dalam bahasa Ibrani. Ruah Adonai Alai dan seterusnya. Tetapi ketika Yesus mengajar sehari-hari, dia menggunakan bahasa Aramaik. Misalnya kata Gabata, Evata, Hakal Dama, Talitakum, Eli Eli lama sabaktani, itu bahasa Aramaik. Yesus pun berkarya tidak di Yerusalem, dia hanya 3 kali dalam pelayanannya ke Yerusalem. Ketika dia menghadiri perayaan-perayaan besar Yahudi yang disebut Hak. Dan kata Hak itu kemudian menjadi bahasa Arab Hajj. Sehingga kata Hagigah, kata jamak untuk perayaan besar. Salos regalim tahak libasana. 3 kali dalam setahun hendaklah engkau mengadakan perayaan bagiku. Yang dimasukkan sini adalah Hak Hapesah, perayaan Paskah. Hak Hasafuot, perayaan besar Pentakosta. Hak Hasukot, perayaan besar Pondok Daun.
Nyanyian orang-orang yang pergi ke Yerusalem untuk melakukan perayaan besar. Karena 3 perayaan besar terus diadakan di Yerusalem. Perayaan Paskah, makanya kita ketemu dengan orang yang bernama Simon dari Kirene. Kirene itu di Afrika. Ketiga perayaan pencurahan Roh Kudus, yaitu Pentakosta Yahudi. Turunnya 10 perintah Tuhan. Digenapi dengan pencurahan Roh Kudus yang lidah-lidah api memasuki kepala para murid, menuliskan perjanjian baru. Tidak lagi di loh batu, tetapi di loh hati kita masing-masing. Itu juga ada orang-orang pendatang dari Partia, Elam, penduduk Mesopotamia, pendatang dari Roma, dan orang-orang Arab. Tidak ada orang Batak di sana. Tidak ada orang Jawa di sana. Maka kadang-kadang kalau ada orang Kristen menyanyikan kidung-kidung pujian dalam bahasa Arab dianggap asing. Sing asing ki ya kowe dhewe. Karena ini Alkitab yang berbicara, orang Arab dilibatkan dalam karya Tuhan awal berdirinya gereja. Saudara-saudara yang terkasih, perayaan-perayaan besar itu yang paling utama adalah Pesah. Pesah itu asalnya dari bahasa Ibrani, yaitu dilalui. Kata ini menjadi bahasa Inggris Passover, dan lewat bahasa Jerman menjadi bahasa Inggris juga Easter. Jadi Easter itu tidak ada kaitannya dengan Dewi Ishtar. Esther dengan Ishtar itu mirip seperti miripnya Naruto sama Naruto, tidak ada hubungannya itu. Orang kita ini suka otak-atik matuk kan, tapi tidak melihat background sejarahnya, terminologinya. Kita sering begitu sekarang. Makanya kita sangat penting untuk memahami teks itu di dalam teks dan konteks bahasa asli. Nah saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan, Pesah. Ketika Tuhan mengirimkan 10 bala, yang terakhir adalah anak-anak sulung mati. Tetapi Tuhan menyisakan kasih-Nya kepada umat Israel. Di rumah-rumah orang Yahudi yang ada tanda darah anak domba di pintu. Maka firman Tuhan katakan dalam kitab Keluaran 12 ayat 13. Viraati et hadam. Dan ketika aku melihat tanda darah itu, ufesah alaikem. Aku ufesahti alaikem. Aku akan melewati atas kalian. Dari kata ufesahti, aku melewati. Itu menjadi kata Pesah, Passover. Menjadi bahasa Arab Paskah. Paskah al-Majid bahasa Arab. Paskah yang mulia. Nah saudara-saudara, ada banyak kisah tentang Paskah, Pondok Daun, dan Pentakosta. Satu rentetan antara bayangan dan kenyataan. Antara nubuat dan penggenapan. Antara cita-cita dan realita. Paskah Kristen adalah penggenapan, fulfillment dari Paskah Yahudi. Tapi pesan Paskah adalah pesan pembebasan. Pesan Paskah adalah pesan transformasi bangsa, transformasi umat manusia. Karena ada sesuatu yang diubahkan dari pesan Paskah itu. Saudara-saudara yang terkasih, kembali kepada teks dari Injil Matius. Lalu apa hubungannya dengan Paskah? Ada 2 kata yang di sini sengaja dibiarkan pakai bahasa Aram. Yaitu kata raka yang diterjemahkan dalam bahasa Arab kafir. Kemudian disalin dalam bahasa Indonesia, kafir. Dan yang kedua kata Ibrani more. Itu dua-duanya bukan bahasa Yunani. Jadi dalam Alkitab Pesita yang diterjemahkan dalam bahasa Siriak atau Aramaik. Kenapa? Karena wilayah Yerusalem ke arah timur dan selatan. Media, Partia, Elam, Mesopotamia itu berbahasa Aramaik. Maka gereja-gereja Tuhan yang di wilayah barat Asia Kecil, Korintus, Efesus, Roma, Konstantinopel memakai bahasa Yunani dan Latin. Tapi di wilayah timur kebanyakan memakai bahasa Aram. Dan memang itu sudah master plan Tuhan. Bahwa bahasa-bahasanya dipersiapkan. Tetapi dia berkarya di Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Dulu
Zebulon, Naftali itu adalah wilayah yang kurang memiliki reputasi secara religius. Tapi lewat nabinya Yesaya Tuhan berkata, tidak selamanya negeri itu yang tidak ada reputasinya Zebulon dan Naftali yang dipandang rendah itu akan selamanya direndahkan. Ke depan Tuhan akan memuliakan jalan ke laut, seberang Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Afer Hayarden, seberang Yordan, Derek Hayam, jalan ke laut maksudnya via Maris, jalan lewat laut tengah. Gelil Hagoyim, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Karena Injil dikabarkan mula-mula di Galilea, tidak sampai 50 tahun Injil sudah go internasional. Kalau seandainya Injil hanya ditulis dalam bahasa Ibrani, lama sekali go internasional. Injil tidak dikenal, maka tidak perlu dipersoalkan. Yesus Kristus atau Yesua Hamasyah, kuwi podo ae dul. Tidak ada bedanya. Itu soal bahasa. Kita ini kadang-kadang kontraproduktif. Ketika kita sudah maju dalam pelayanan, ada aja yang ganggu. Dan gangguan itu biasanya hadir dari ketidaktahuan kita. Dari ketidaksadaran kita. Dulu kita tidak tahu apa-apa. Tahu sedikit, ini pasti ini. Ini sesuatu yang baru telah muncul, penyesatan akan segera kita akhiri. Sering begitu saudara-saudara. Makanya kita lihat, Tuhan Yesus mengatakan begini. Vekul denimar le akuhe raka. Ini bahasa Aramnya. Dan setiap orang vekul denimar kepada saudaranya le akuhe raka. Kafir. Mihayafhu le knusta. Harus diserahkan ke Knesset, ke knusta. Knusta itu mahkamah agama. Kata Aram untuk bahasa Ibrani Sanhedrin. Dan berikutnya, Weman denimar lela, dan kepada yang mengucapkan kepada saudaranya lela, ini pesita. Mehayafhu legihana dinora, akan diserahkan ke neraka yang menyala-nyala. Dulu saya belum mengerti Alkitab. Wong ngomong jahil saja kok saya taruh di neraka ini, pasti ada sesuatu. Jahil ini pasti bukan jahili koncone, bukan seperti itu. Ini bahasa Arab dari kata jahil. Terbelakang, durhaka, kurang ajar. Maka lebih mirip dengan kata jahiliyah. Nah kata raka ini sesungguhnya adalah caci maki teologis. Saya menemukan dalam sebuah kitab Talmud. Dalam salah satu traktatnya dikatakan begini. Contoh caci maki teologis. Ada seorang goyim. Goyim itu orang non-Yahudi. Berkata kepada saudaranya orang Yahudi. Di rumahku telah siap masakan yang sangat lezat untuk kamu. Yang siap dihidangkan. Masakan apakah itu saudaraku? Daging babi yang segar katanya. Lalu Yahudi itu marah dan dia mengatakan, raka tidak pantas makan bersama semeja dengan orang raka sepertimu. Jadi raka itu caci maki teologis, sebatas caci maki. Tetapi kata yang diterjemahkan lela di dalam bahasa Aram itu bahasa Ibraninya more. Kenapa kok kata more ini penting? Inilah dosanya Musa. Sehingga tidak masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita membaca peristiwa Meriba, ada dua catatan Meriba dalam Alkitab. Yang pertama Meriba yang dekat Sinai di Mesir. Ya di situ tidak ada insiden apa-apa. Musa disuruh memukulkan tongkatnya di bukit batu kemudian mengelurkan air. Tetapi Meriba yang kedua itu letaknya di Kades, dekatnya Moab, yaitu di dekatnya Yordania. Di sana terjadi insiden. Musa marah kepada orang Israel yang bersungut-sungut karena mereka dibawa ke padang gurun, kehausan, tidak ada air untuk mereka, untuk ternak-ternak mereka. Musa, kemana kita ini? Lalu Musa disuruh Tuhan untuk berkata pada bukit batu untuk mengelurkan air.
Musa tidak disuruh memukul, tapi Musa emosi dan dipukulnya bukit batu itu seraya dia berkata, Sim'una hamurim, dengarlah padaku, hai orang-orang More, hai orang-orang durhaka, hai orang-orang pemberontak. Haruskah kami mengeluarkan air dari bukit batu ini? Kami. Siapakah yang membuat mujizat? Bukan Musa, bukan Harun. Tetapi Tuhan. Di mata Tuhan, tindakan Musa yang mengatakan more kepada Bani Israel, itu adalah melanggar kekudusan Tuhan di depan umat Israel. Oleh karena itu, di dalam kitab Bilangan 27 ayat 14, tadi yang Musa mengatakan, Sim'una yamurim, itu di dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat 10, ini kitab Bilangan pasal 27 ayat 14, Ka'aser maritempi, seperti kamu telah memberontak, dari kata more, jamak untuk kata more. Kalian telah memberontak kepadaku, bimit barsin, ketika di padang gurun Zin, bimeribat haedah, ketika terjadi perbantahan atas umat itu. Jadi jelas sekarang, benang merahnya menjadi jelas. Mengkafirkan, mengatakan kepada saudara kita raka, itu bukan hak kita. Caci maki teologis ini yang membuat kita mengadili sesama kita. Sehingga ketika kita tidak ada kuasa apa-apa, ketika tidak memiliki power apapun, paling-paling hanya ngerundel saja. Dasar kafir dikasih tahu nggak bisa, kan itu kan? Tetapi ketika sebuah ortodoksi ada kekuasaan di tangan, awas, saya terbitkan undang-undang pemurtatan. Saya terbitkan undang-undang mu'alafisasi, kan gitu kan? Karena apa? Ini kita punya kuasa. Makanya jelas sekarang diuraikan. Sebuah Talmud Yahudi, banyak Talmudnya ini saya ngomong. Tetapi ini historical background, theological background dari apa yang kita baca dari teks Injil. Tetapi kalau saya banyak mengutip teks-teks Yudaisme tidak jadi lebih Yahudi ketimbang orang Yahudi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Pirkei Avot itu adalah ethics of the fathers, itu adalah etika bapak-bapak bangsa, orang Yahudi. Ditulis begini, Taurat diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Lalu diberikan kepada Yehosua. Yehosua memberikannya kepada Seknim, kepada tua-tua Israel. Seknim memberikannya kepada Nevim, kepada nabi-nabi. Dan nabi-nabi memberikannya kepada Enas, Kneset, Hagedula. Kepada orang yang bertugas di mahkamah agama. Mahkamah besar keagamaan, Kneset Hagedula. Makanya dikatakan di sini, yang mengatakan kepada saudaranya kafir harus diserahkan ke penusta, ke mahkamah agama untuk diadili. Kenapa saudara-saudara? Taurat itu diberikan kepada kita, kata Torah lisan, Torah CBLP dikatakan pertama sebagai pertimbangan hukum di pengadilan. Jadi Taurat sebagai undang-undang, namanya Torah, undang-undang. Kedua, Torah digunakan untuk bahan pengajaran, untuk edukasi. Dan ketiga, membangun pagar mengelilingi Taurat. Apa artinya membangun pagar mengelilingi Taurat? Kamu mendengar hukum jangan berzina itu undang-undangnya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa melihat seorang wanita dan mengingininya dalam hati, dia telah berzina dalam hati. Jadi sebelum engkau berzina, sebelum engkau jatuh kepada pasal perzinahan, tahan dirimu, tahan matamu, agar kamu tidak melakukan ke arah itu. Inilah membangun pagar mengelilingi Taurat. Yang dikatakan Yesus dalam frame itu, kamu telah mendengar hukum jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu,
yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Karena kemarahan itu adalah awal pembunuhan. Pembunuhan secara fisik, physical killing. Tetapi aku berkata kepadamu, Wekul denimar le aku heraka. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya, kafir, mehayafhu, harus diserahkan legnusta kepada mahkamah agama. Karena pengkafiran itu adalah bentuk pembunuhan teologis. Tidak boleh orang lain hidup yang tidak sama dengan kita. Dia alirannya bukan sama dengan aliran kita. Karena ibadahnya tidak pakai organ. Karena ibadahnya tidak pakai drum. Satunya yang gereja-gereja timur mengaji. Wah itu tidak cocok. Ya toh? Ini artinya tidak memberi hak hidup kepada orang lain yang berbeda kepada kita. Bisa ditarik ke ranah yang lebih luas dalam konteks kehidupan bangsa dan negara. Ini modal kita untuk menjalani, menapaki jalan yang mengarah kepada toleransi beragama. Tanpa kehilangan jati diri kita sebagai seorang pengikut Yesus. Para bapak bangsa ini lama menyadari ini, saudara-saudara. Menggumulkan ini. Tetapi Injil sesungguhnya telah jelas mengatakan, ketika kita hanya mengatakan jangan membunuh, tidak usah baca Alkitab. Di KUHP sudah ada pasalnya. Pasal 338. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dihukum pidana selama-lamanya 15 tahun misalnya. Sudah ada kan kalau sekedar, ojo nyolong wis enek, dungengi kancil nyolong timun, sudah ada. Pasal pencurian ada, pasal perjinan ada. Yang dimau Yesus bukan sekedar undang-undang itu. Karena huruf itu mematikan tapi roh menghidupkan. Spirit dibalik hukum positif. Spirit dibalik perundang-undangan yang berlaku. Itu ada ground norm. Ada norma tertinggi yang dihidupi, dijiwai oleh Injil Yesus Kristus. Itulah Injil yang diterjemahkan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya kalau sekedar itu, pembunuhan itu kalau pembunuhan biasa bedanya apa? Dengan pembunuhan berencana. Oh ada niat yang lebih jahat. Makanya dalam pasal 340 KUHP, barang siapa dengan sengaja, jelas dengan sengaja kesengajaan. Dengan rencana lebih dulu, made for bedachten rade. Ada unsur waktu untuk menimbang-nimbang. Berarti lebih jahat ini. Malam itu seorang sudah diikat. Disiapkan pedangnya. Diperberat hukumannya, hukuman mati atau 20 tahun penjara. Jelas hubungan antara pembunuhan, kemarahan, suasana batin yang jahat dengan pembunuhan. Tetapi pengkafiran. Tidak ada satu kejahatan yang lebih jahat daripada kejahatan yang digerakkan oleh motivasi keagamaan. Camkan, seorang berzina, katakanlah dia seorang wanita malam, ketangkap wajahnya ditutupi. Tetapi seorang teroris dengan gagah berani, dengan bangga seperti senyumnya Amrosi dulu, bahwa dia pahlawan di depan Tuhan. Ini sebuah penyakit kejiwaan yang harus diobati. Dan yang bisa mengobati ini adalah Alkitab. Karena di sini jelas sekali. Tidak ada satupun yang dengan jelas menguraikan akar terorisme dari sudut pandang teologi. Karena itu mari kita menciptakan teologi yang ramah. Secara budaya, aman secara hukum. Tetapi benar secara teologis. Kita tidak kompromi dengan agama-agama orang lain. Toh yang diajak kompromi juga tidak mau. Kita ini memang tidak sama. Ya kita memang tidak sama. Tetapi kita harus bisa bersama-sama. Itu janji kita. Janjinya para founding fathers. Janjinya para founding mothers kita. Mari kita maju berdasarkan kemajuan. Kita mekar di atas dasar kemekaran. Karena kemajuan itu, karena kemekaran itu telah memiliki momentumnya tersendiri. Dan tugas kita
Jangan sekali-kali meninggalkan momentum itu. Momentum kemajuan yang dibangun di atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.